ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian yang saya muliakan karena Allah, rasanya tidak ada kata yang lebih pantas untuk kita sampaikan di awal dari majelis kita yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, kecuali kita berusaha untuk merangkai kata dan kalimat untuk bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena dengan nikmatnya, dengan pertolongannya, maka Allah Jalla wa'ala telah melembutkan hati-hati kita, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang tadarru, yang berusaha untuk menundukkan dirinya di hadapan Rabbul Alamin, dan berjalannya kita di kegelapan malam untuk menuju rumah-rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala, yakni untuk menunaikan salat subuh berjamaah. Dan ini merupakan kebaikan yang sangat besar, karena berjalannya seseorang di kegelapan malam menuju rumah Allah akan menyempurnakan cahayanya pada hari kiamat kelak. Maka tentunya kita bersyukur kepada Rabbul Alamin, dan Allah menambahkan nikmatnya kepada kita, duduknya kita di majelis zikir, duduknya kita di majelis ilmu, yang kata Abu Darda radhiyallahu anhum, duduknya sekali saja engkau di majelis ilmu, di majelis zikir, maka akan menghapuskan kesalahanmu di 70 majelis sia-sia. Allahu Akbar. Maka hendaknya kita bersyukur. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menakdirkan dan memberikan kepada kita kemudahan duduknya kita di majelis ilmu. Salawat dan salam tentunya tidak lupa kita haturkan kepada qudwah kita, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan tentunya juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa meniti dan membela sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, tidak terasa Ramadan kita telah melewati setengah dari bulan Ramadan. Dan Allah Jalla wa'ala telah memberikan khabar kepada kita, memberikan khabar tentang bagaimana sifat Ramadan. Ketika di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, yang kita semua mengenalnya, ketika Allah memanggil orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah panggil orang-orang beriman untuk berpuasa. Dan puasa Ramadan yakni hukumnya wajib. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah diwajibkan atas ibadah saum. Dan semua itu goalnya adalah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Dan di ayat selanjutnya Allah memberikan clue kepada kita. Apa kata Allah? Ayyama ma'dudat. Ayyama ma'dudat. Maka siapa yang berusaha membuka kitab tafsir, membuka kitab-kitab tafsir yang sahih, maka dia akan menemukan di situ apa yang disampaikan oleh para ulama ketika Allah mengatakan bahwa Ramadan itu hanya beberapa hari.
Betul Ramadan 1 bulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Ramadan itu satu bulan, tapi Allah Jalla wa'ala memberikan sifatnya ayyama ma'dudat, hanya beberapa hari tesnya. Maka jangan heran sebagian besar dari kita akan mengatakan, ya Allah, baru kemarin rasanya kita mulai. Ternyata sudah lewat 10 hari pertama, nanti lewat 10 hari kedua, ternyata sudah berakhirlah Ramadan. Dan Allah Maha mampu membuat yang demikian. Bukankah nanti di hari kiamat, ya, sebelum hari kiamat tiba, ketika Dajjal itu datang, bukankah kata Nabi SAW, hari pertamanya seperti 1 tahun? Hari pertamanya Dajjal datang itu seperti 1 tahun lamanya. Hari keduanya seperti 1 bulan lamanya. Hari ketiga seperti 1 pekan lamanya. Bayangkan hari pertamanya seperti 1 tahun. Artinya, kalau di negeri kita ini, artinya 4 bulan malam, 4 bulan siang, dan 4 bulan pagi. Itu bisa bayangkan gimana itu. Dan Allah Maha mampu melakukan itu. Annallaha kulli syai'in qadir. Maka antitesisnya, ya ini Ramadan. Ramadan justru dibuat oleh Allah ayyama ma'dudat, hanya beberapa hari. Betul 1 bulan, tapi rasanya Ramadan itu hanya beberapa hari. Dan yang harus kita camkan, hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW mengatakan, وَرَغِمَ عَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانِ ثُمَّ انْثَلَخَ فَلَمْ يُكْفَرْ لَهُ. Celaka tuh orang. Celaka tuh orang. Nabi SAW yang begitu lembut hatinya, tapi harus mengeluarkan statement yang keras dalam perkara ini. Waraghima anfu rajulin, celaka tuh orang. Kenapa dia celaka? Dakhala alaihi Ramadan. Dia masuk ke bulan Ramadan. Dia sampai kepadanya Ramadan. Thumman salakha. Sampai Ramadan itu selesai. Dan ingat Ramadan itu tadi cepat, ayyama ma'dudat. Falam yukfarlah, namun dosa-dosanya belum diampuni. Allahu Akbar, celaka orang tersebut. Ya. Maka kita harus betul-betul mempersiapkan diri kita. Ya. Dan ketika kita telah masuk di pertengahan bulan Ramadan, apa artinya? Artinya kita akan berada sebentar lagi di puncaknya bulan Ramadan, di prime time-nya Ramadan, di inti dari sebuah event. Intinya itu di bulan Ramadan apa? Lailatul Qadar. Itu intinya tuh. Yang berada di 10 malam terakhir. Maka siapa yang bisa selamat di 10 malam terakhir, dialah orang-orang yang sukses di bulan Ramadan. Dan siapa yang dia lalai, sungguh dia telah gagal di bulan Ramadan. Maka ingat, jamaah sekalian, grafik kita di bulan Ramadan itu harus seperti ini nih. Grafiknya harus naik. Lihat Al-Imam Mujahid, Al-Imam Qatadah, Al-Aswad, para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, Al-Imam Bukhari, mereka ketika masuk di 20 hari pertama seperti Al-Imam Mujahid, itu menghatamkan Al-Quran 3 hari hatam, 3 hari hatam, ada yang 2 hari hatam, 2 hari hatam. Ketika masuk 10 hari terakhir, sehari hatam, sehari hatam, sehari hatam. Allahu Akbar. Maka kita lihat diri kita. Kalau kita, level kita mungkin 1 juz 1 hari. Maka nanti di 10 hari terakhir, di 10 malam terakhir, 2 juz. Oleh karena itu jangan heran yang umroh di akhir Ramadan, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, mereka sholat malamnya 2 juz. Karena memang begitu. Yang mau sukses di bulan Ramadan, 10 malam terakhir,
grafiknya naik, Pak. Bukan begini, bukan. Apalagi sibuk bikin kue ibu-ibu. Fitting baju dan seterusnya. Ya, sibuk dengan beramal. Sibuk dengan sholat malam. Sibuk dengan membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Ini baru Ramadan. Baik. Maka malam 1000 bulan, bagaimana kita mengetahuinya? Tidak ada informasi yang lebih akurat kecuali kita menengok kitab kita, kitabullah, Al-Quran. Dan surahnya ma'ruf kita sering baca. Kata Allah Jalla wa'ala, inna anzalnahu fi laylatil qadr. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran di malam qadar. Maka ini pun Pak, dalil ini menjadi hujjah bahwa Al-Quran itu diturunkan bukan malam 17, tapi di 10 malam terakhir. Ini pendapat yang sahih. Ya. Di dalam ayat yang lain dalam surat Ad-Dukhan, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Allah menurunkan Al-Quran itu di malam yang penuh dengan berkah. Apa arti keberkahan? Keberkahan itu artinya Pak, kasratul khair, kebaikan yang sangat banyak. Ya. Lalu kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apa itu malam kemuliaan itu? Tahu nggak? Kenapa dia begitu mulianya? Allah tidak berikan kita kesempatan untuk menjawab. Allah Jalla wa'ala yang langsung menjawabnya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Karena malam itu kadarnya lebih baik daripada 1000 bulan. Allahu Akbar. Tahukah kita berapa 1000 bulan, Pak? 1000 bulan itu 83 tahun dan 4 bulan. Allahu Akbar. Jadi kalau malam itu ada yang sholat malam, sholat tarawih, sholat isya, dari mulai sholat isya berjamaah, lalu sholat tarawih, lalu dia membaca Al-Quran, ya, lalu dia berusaha berzikir, berusaha bertaubat kepada Allah, maka seluruh ibadahnya itu dihitung non-stop seperti orang terus beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Allahu Akbar. Bahkan lebih baik daripada itu. Karena kata Allah, khairum min alfi syahrin. Sekarang di antara kita, Pak, berapa umur kita? Di sini mungkin yang paling senior berapa? 80 ada? Ada yang 80? 70? Nah, mungkin 70-an ya. 70-an banyak. Sementara kata Nabi SAW, a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Kebanyakan umur dari umatku adalah 60 sampai 70. Yang lebih dari itu sedikit. Kebanyakan 60 sampai 70. Sementara orang yang mendapatkan Lailatul Qadar seperti beribadah 83 tahun dan 4 bulan. Allahu Akbar. Antum bayangkan nggak kalau orang dari usia muda 30 tahun dapat Lailatul Qadar sampai usianya 60 tahun dia meninggal, setiap tahun dapat Lailatul Qadar. Berarti 30 kali 83 tahun, berapa tuh umurnya berarti? 2400 tahun seolah-olah umurnya. Allahu Akbar. Ini merupakan rahmat dari Allah. Allahu Jalla wa'ala. Ya. Maka perhatikan yang ini, bagian ini, wahai saudaraku sekalian. Ya. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, di malam ini yang penuh dengan keberkahan, 83 tahun dan 4 bulan ini, kata Allah, tanazzalul malaikatu warruh. Allah menurunkan malaikat-malaikatnya. Turun tuh malaikat-malaikatnya. Maka di malam Lailatul Qadar, Pak, itu malaikat-malaikat memenuhi langit dunia. Tidaklah ada sejengkal kecuali ada malaikat di situ. Kalau antum bisa lihat pingsan, bahkan mungkin bisa mati langsung. Saking takjubnya melihat makhluk-makhluk Allah yang bernama malaikat. Turun semua ke langit dunia. Dan tidak hanya malaikat biasa. Warruh. Siapa warruh? Jibril alaihissalam. Allahu Akbar. Penghulunya para malaikat
ikut turun. Untuk apa? Untuk mengaminkan doa-doa orang-orang beriman. Kalau antum berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya. Kita minta kepada Allah agar dijadikan kita bisa masuk ke dalam surga. Maka seluruh para malaikat akan mengatakan, amin. Kita berdoa ingat kedua orang tua kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghirah. Maka seluruh para malaikat mengaminkan doa-doa kita. Ingat, yang mengaminkan bukan seorang ustadz, bukan seorang habib, bukan seorang kiai. Yang mengaminkan malaikat-malaikat Allah, dan salah satunya Rohul Kudus, yakni Jibril alaihissalam. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Ya. Maka turun para malaikat. Ya. Kemudian kata Allah tabaraka ta'ala, sifat dari malam itu, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu malam keselamatan. Allah. Kenapa malam keselamatan? Karena telah Allah kondisikan malaikat turun memenuhi langit dunia, dan syaitan semua telah dikondisikan, dikunci. Tidak ada yang tersisa. Makanya yang pernah merasakan di tahun-tahun sebelumnya, orang yang merasakan malam Lailatul Qadar itu dia bisa nggak ngantuk, dia bisa baca Quran itu luar biasa. Dia bisa sholat begitu panjangnya. Karena itu malam betul-betul semua telah dikondisikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan ini berlangsung sampai waktu subuh. Allahu Akbar. Sampai waktu subuh, wahai saudaraku. Ya. Baik. Maka yang ingin ana ingatkan, ingat Allah hanya minta kita di 10 malam. Masukkan ke mindset kita, Pak. Allah hanya minta 10 malam. Allah nggak minta 10 bulan. Allah nggak minta 1 bulan. Allah nggak minta 3 bulan. Allah minta cuma 10 malam. Masa nggak bisa juga? Cari itu di 10 malam. Kelewatan kalau nggak bisa. Sekarang gini deh. Kita orang-orang yang tinggal di kota Jakarta, orang-orang yang anak-anak yang masih muda mungkin, ya, para sahabat yang baru lulus, ikut interview, ya, cari kerja. Maka dapat dia pekerjaan, dikatakan oleh dirinya, ini ada pekerjaan bagus nih, Anda cukup kerja 10 hari, 10 malam, ya, begadang, artinya kerjanya 10 hari, 10 malam. Tapi langsung dapat gaji 83 tahun 4 bulan. Antum tanda tangan nggak kontraknya? Anda yakin semua tanda tangan? Nggak mungkin mengatakan, oh enggak. Orang yang akalnya sehat, dia akan tanda tangan, Pak. Nggak apa-apa, Anda capek habis-habisan nih 10 malam, nggak apa-apa deh. Opnam deh, nggak apa-apa deh. Kenapa? Karena habis ini pensiun. Dapat gaji 83 tahun 4 bulan, udah kelar. Nggak perlu kerja lagi. Itu masalah dunia. Sementara Allah tawarkan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ini yang ditawarkan akhirat. Dan hanya 10 malam. Allah nggak minta lama, Pak. 10 malam. Dan itu cepat. Ayyama ma'dudat. Ya. Maka kapan malam itu akan datang? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Kalau antum membuka kitab-kitab fikih para ulama, maka antum akan menemukan 9 sampai 10 pendapat. Wah, banyak banget nih. Ya, ada yang pendapatnya gini, ada yang pendapatnya gitu, ada yang malam 25, ada yang malam 27 saja, kan gitu. Maka sebagian manusia yang sibuk hanya ngulik-ngulik yang seperti itu, akhirnya ada yang cuma iktikaf di malam 27. Dan ini terjadi. Padahal kalau kita melihat seluruh para pendapat, maka kita akan merujuk kepada hadis yang sahih, yakni hadis riwayat Bukhari.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taharraw lailatul qadri fil asril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar di 10 malam yang terakhir. Jelas hadisnya sahih di kitab yang tersahih setelah Al-Quran, yakni Sahih Bukhari. Maka safety playernya cari di 10 malam. Lalu di dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, fil witr, di malam-malam ganjil. Bagaimana menjamak kedua hadis ini? Ya, maka Anda ingin ingatkan, kita di Indonesia, sadar atau tidak sadar, kita mengamalkan fikih bermadhab Syafi'i. Sahih? Sadar tidak sadar. Kita lebih condong kepada madhab Syafi'i. Dan kalau antum buka keterangan dari para ulama madhab Syafi'i, seperti pentolannya Al-Imam An-Nawawi, rahimallahu ta'ala, pemilik kitab Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawiyah, yang kita banyak bahas. Maka beliau memberikan keterangan, malam-malam genap memiliki peluang juga untuk malam Lailatul Qadar. Ini pendapat jumhur ulama mazhab Syafi'i. Maka sebagian orang yang hanya menguatkan malam ganjil, ini keliru. Lalu menjamaknya bagaimana? Dalam istilah kaidah usul fiqih, ya, ketika ada dua hadis, Pak, yang satu secara umum kata Nabi, taharraw Lailatul Qadar, carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Yang satu mengatakan di malam-malam ganjil. Maka ketika penyebutan kedua ini namanya zikrul khas ba'dal am. Penyebutan yang khusus setelah penyebutan yang umum, ini namanya hanya penekanan, bukan pengkhususan. Ini harus dipahami, Pak. Jadi bukan mengkhususkan hanya malam ganjil pasti akan keluar, tidak. Tapi malam ganjil memiliki potensi yang lebih besar. Malam genap masih ada potensinya. Dan sangat mungkin juga. Hanya saja Nabi ingatkan malam ganjil juga memiliki potensi yang sangat besar. Tapi malam genap bisa keluar. Yang jelas di 10 malam terakhir. Ya. Maka ketika dikatakan contohnya, si fulan ya datang ke Masjid Az-Zumar. Yang kedua, jamaah komplek Pondok Kelapa datang ke Masjid Az-Zumar. Apakah menandakan hanya si A tadi yang datang? Kan tidak, Pak. Tapi penyebutan si A itu mengindikasikan si A ikut hadir di situ. Dan ditekankan ada si A di situ, kan gitu. Tapi secara umum jamaah ya di komplek Pondok Kelapa datang ke Masjid Az-Zumar. Itu namanya istilahnya zikrul khas ba'dal am. Ya. Oleh karena itu, apa yang perlu yang dipesankan oleh para ulama, jangan sampai kita menjadi profil orang-orang yang hanya sibuk di malam ganjil, Pak. Ini keliru. Anda ingin ingatkan. Dan kalaupun ya seseorang itu mendapatkan Lailatul Qadar, yang mendapatkan Lailatul Qadar itu profilnya nggak mungkin seperti itu. Karena orang yang diberikan oleh Allah Lailatul Qadar, dia akan istiqomah pasca dari ibadah mendapatkan Lailatul Qadar. Contoh, misalkan Lailatul Qadar jatuh di malam 21, maka orang ini akan istiqomah di malam 22, 23, 24, 25 sampai berakhirnya Ramadan. Kenapa, Pak? Karena itu hadiah dari Allah Jalla wa'ala. Orang yang telah mendapatkan Lailatul Qadar akan Allah berikan istiqomah dan diberikan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Gak mungkin habis dapat Lailatul Qadar pensiun. Oh, tenang, sudah dapat ibadah 83 tahun 4 bulan. Habis ini tidur dulu, kan gak gitu kan? Orang yang semakin dia mendapatkan kebaikan dari Allah, dia akan semakin terbuka pintu-pintu kebaikan. Ya. Maka ingat, safety player kita di 10 malam terakhir. Ya. Tapi kemudian, bagaimana kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Nah, lagi-lagi Pak, agama kita agama ilmu. Maka tidak ada cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar
kecuali kita melihat apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang telah diperlihatkan oleh Nabi SAW, dan kita bersyukur dan bisa bernafas lega dalam hadis riwayat Bukhari, yakni hadis dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ya, yakni Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala asyru, kalau sudah masuk di 10 malam yang terakhir, Nabi itu melakukan yang pertama, syadda mizarahu, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Maka fokuskanlah dengan 3 ibadah ini, Pak. Yang pertama, syadda mizarahu. Apa itu mengencangkan ikat pinggang, Pak? Pakai gesper kita? Double gespernya gitu? Bukan. Kalau kita orang Indonesia, Pak, memiliki slogan sing-singkan lengan baju, maka orang Arab kencangkan ikat pinggang. Apa maksudnya, Pak? Nabi SAW memperlihatkan semangat yang tidak pernah ada di malam-malam yang lain. Allahu Akbar. Jadi semangat ibadah Nabi SAW di 10 malam terakhir itu dengan semangat yang tidak pernah tampak di malam-malam yang lain. Allahu Akbar. Kata para sahabat, Pak, ya, radhiyallahu anhum ajmain, yang melihat Nabi iktikaf di Masjid Nabawi. Nabi itu kalau iktikaf, Pak, pakai kemah, Pak. Kemah-kemahan kecil gitu. Ya, maka di sini pengurus DKM boleh izin, ya, kalau ada yang mau pakai kemah boleh, ya, supaya nggak ngobrol. Ya. Karena sebagian kita ada itikaf ngobrol, ngobrolin politik. Ya Allah, jangan. Itikaf itu berkhalwat. Kita menyendiri, berusaha berdua-dua dengan Allah Jalla wa'ala, banyak beribadah, ya, bukan ngobrol. Maka Nabi SAW itu berada di kemahnya dalam masjid, dan beliau itu tidak bukan di dalamnya, yakni berzikir, salat lagi, baca Al-Quran, ad-doa, berdoa, berzikir, dan seterusnya. Kalau keluar pun bertemu, kata para sahabat Nabi SAW itu hanya tersenyum atau hanya menjawab salam. Nggak ngobrol, Pak. Ya. Jadi kalau mau itikaf, lakukan yang demikian. Lakukan yang demikian. Ya. Kemudian sya'da mizarahu, itu maknanya juga apa? Nabi SAW meninggalkan istri-istri beliau karena beliau sibuk iktikaf. Bayangkan, berbuat baik kepada istri itu pahalanya besar. Menggauli istri itu pahalanya besar, bersedekah dalam riwayat yang lain. Tapi Nabi tinggalkan khusus di 10 malam terakhir. Allahu Akbar. Ya. Tinggalkan semuanya. Urusan-urusan dunia tinggalkan. Pak, kita ini sibuk banget sih. Nabi SAW tuh istrinya berapa, Pak? 11. 9. Terjadi khilaf. Ya. Nabi SAW istrinya 9 sampai 11 tadi yang mengatakan. Ya. Antum istrinya berapa? 1. Kenapa sih sibuk banget coba? Anak berapa? Nabi SAW itu kepala negara juga. Nabi SAW itu panglima perang juga. Allahu Akbar. Tapi bisa loh menyediakan waktu di 10 malam terakhir. Ya Allah. Kita nih kok sibuk banget sama dunia ya. Maka coba, ya, sadari, Pak. Kalau kita seandainya telah wafat, Pak, kita telah berada di lubang 1x2 itu, bukankah kita akan mengatakan, irji'un, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Sebentar aja. Agar kita bisa beramal salih. Dan ini Allah masih berikan kesempatan sama kita nih, masih hidup. Ya. Hanya 10 malam. Ya. Syadda mi'zarahu. Maka hendaknya mengencangkan ikat pinggang, yakni bersungguh-sungguh, bersemangat. Ya. Kemudian yang kedua, wa ahya lailahu. Ya. Yakni seseorang menghidupkan
Nabi SAW menghidupkan malam-malamnya. Ya. Bagaimana Nabi SAW menghidupkan malam-malamnya? Ya. Yakni kita lihat bagaimana riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW itu di 10 malam terakhir sedikit sekali tidurnya, Pak. Ya. Jadi kalaupun tidur hanya sejenak, bangun langsung ibadah lagi, beribadah lagi, baca Quran lagi, banyak berdoa dan seterusnya. Ya. Maka sedikit tidurnya, itu yang pertama. Jadi mayoritas kita di 10 malam terakhir harus sedikit tidurnya. Nih kunci yang pertama, Pak. Yang kedua, Pak, agar kita selamat mendapatkan Lailatul Qadar, pertama jadi safety player dulu, Pak. Apa batasan yang menjadi safety player? Di dalam qaulul qadimnya, Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala mengatakan, siapa yang sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah dapat Lailatul Qadar insyaallah. Kenapa, Pak? Ya, karena beliau berdalil dengan hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhum, ya. An Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, ketika Nabi SAW bersabda, man shalla isya'a fil jamaah faka'annama qama nisful lail. Kata Nabi SAW, siapa yang ikut sholat isya berjamaah, maka baginya dicatat seperti sholat setengah malam suntuk. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai pertengahan malam. Wa man shalla subha fil jamaah, lalu dia ikuti dengan sholat subuh berjamaah lagi. Faka'annama sallu laita kullah, maka baginya dicatat seperti sholat semalam suntuk sempurna. Maka dengan kecerdasan beliau beristihad dengan riwayat ini, siapa yang menjaga sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah, dia berpotensi mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi pertama yang paling minimal, jaga sholat isya berjamaah, jaga sholat subuh berjamaah. Jangan sampai miss, Pak. Itu yang pertama. Ya. Kemudian, yang kedua, sholat tarawih. Salat tarawih bersama imam sampai selesai. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, man qama ma'al imam hatta yansarif. Siapa yang salat bersama imam, yakni salat tarawih, hatta yansarif, sampai selesai, nggak keluar loh dia, sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, maka baginya ditulis seperti salat semalam suntuk. Ya. Kenapa diingatkan demikian, Pak? Sebagian jamaah ada yang mengatakan, Ustadz, saya ntar malam mau tahajud. Jadi pada saat imam mau witir, dia keluar. Banyak kayak yang begini kadang-kadang. Banyak. Ini kekeliruan, Pak. Ini kekeliruan. Yang pertama, dia tidak mendapatkan keutamaan ini. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai dapat pahala tambahan apa? Seperti sholat semalam suntuk. Yang kedua, yakni bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhum, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum telah mempraktekkan sholat witir di awal malam. Maka nggak ada masalah sholat witir di awal malam. Dan nanti pas malam bangun tahajud lagi nggak ada masalah. Hanya saja tidak perlu mengulang witir, karena kata Nabi SAW, la witrani fil lail, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Mudah, selesai. Tapi sebagian orang, dia ingin betul-betul witirnya di akhir, maka dia keluar dari saf. Maka akhirnya dia tidak mendapatkan keutamaan ini. Maka sholat tarawih, Pak, bersama imam sampai selesai. Ya, sampai selesai. Ya. Karena sholat bersama imam sampai selesai ini, Pak, dan keutamaannya luar biasa. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhum, Nabi SAW bersabda, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berdiri sholat tarawih bersama imam sampai imam selesai, tentunya sempurna sholatnya karena iman, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang lalu. Ya. Maka jangan sampai kita lewatkan.
Ya. Baik. Kemudian apalagi yang harus kita hidupkan malamnya? Ya, yakni memperbanyak baca ayat di dalam sholat. Ya. Di dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi SAW telah mengatakan, siapa yang sholat malam, Pak, membaca 10 ayat, yang paling rendah berarti 10 ayat, maka baginya tidak akan ditulis sebagai orang-orang minal ghafilun, orang-orang yang lalai. Dia tidak akan tertulis sebagai orang-orang yang lalai. Dan siapa yang berdiri sholat dengan 100 ayat, kutiba lakum, maka dia akan ditulis di sisi Allah sebagai qanitin, orang-orang yang taat, muti'in. Ya. Maka kita harus berusaha untuk 100 ayat minimal. Lalu Nabi SAW mengatakan, siapa yang membaca 1000 ayat, Allahu Akbar, maka baginya ditulis kebaikan yang sangat banyak, sampai-sampai tidak dituliskan nominalnya, Pak. Saking banyaknya. Dan ana berharap, Pak, kita pernah dalam seumur hidup kita, coba, dalam seumur hidup kita, sekalilah sholat sampai 1000 ayat. 1000 ayat kan bukan 1 rakaat, Pak. Kan bisa dibagi 11 rakaat. Ya. Dan gak sulit sebetulnya. Antum pakai strategi kan boleh. Coba antum buka mushafnya. Antum kumpulkan ayat-ayat yang pendek. Antum tulis, kumpulkan, jumlahin sampai dapat 1000 ayat. Surat As-Saffat misalkan 182 ayat. Surat lagi, ya, Asy-Syu'ara 200 sekian ayat. Tambah lagi surat, ambil di juz 29, ambil di juz 28, tambahin sampai dapat 1000 ayat. Dan kalau hafalan antum misalkan hanya 2-3 juz, ingat hadis Aisyah radhiyallahu anha, kita sholat malam boleh baca mushaf. Baca mushaf. Ya. Berarti kan 1 rakaat 100 ayat, 1 rakaat 100 ayat, 1 rakaat 100 ayat. Allahu Akbar. Lakukan, Pak. Ya. Bahkan masih ada keringanan, antum letakkan kursi di belakang antum. Kalau letih sekali, antum duduk. Nanti bangun lagi, diri lagi kalau kuat. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Lakukan, Pak. Seumur hidup kita, pernahlah sholat 1000 ayat. Allahu Akbar. Jadi target antum berapa? 1000 ya? Jangan 10. 1000 ayat. Jadi kalau kita sholat bersama imam ya, anggap sholat sama imam 40 menit. Mungkin imam hanya baca 50 ayat sampai selesai. Karena imam melihat keadaan kondisi secara umum, makmum. Maka imam yang faqih, dia tidak berpanjang-panjang dalam bacaannya. Ya, kecuali dia tahu di belakangnya semuanya thalabul ilm, orang-orang yang faqih, orang-orang alim semuanya yang memang bisa terbiasa dengan bacaan panjang. Tapi kalau tidak, maka hendaknya dia tidak memperberat jamaah. Ya, maka imam tidak salah, hanya 50 ayat. Pulang kita tambah 950 ayat, biar jadi 1000. Ya, antum baca mushaf. Allahu Akbar. Ya akhi, camkan baik-baik. Orang yang habis-habisan di 10 malam terakhir, Allah akan letakkan kebahagiaan di tanggal 1 Syawal yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Allahu Akbar. Makanya kalau antum pikir-pikir, kok bisa ya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, para ulama ahlu sunnah itu kok berletih-letih itu buat apa? Emang apa sih enaknya? Karena mereka, kata Fudail bin Iyad, Pak. Kata Fudail bin Iyad nih, ya, rahimallahu ta'ala, seandainya tuh perompak-perompak dunia itu tahu bagaimana bahagianya hati kami, mereka akan rampok tuh hati kami. Karena mereka nggak tahu aja. Itu kebahagiaannya luar biasa, diletakkan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka habis-habisanlah kita di 10 malam terakhir. Baca 1000 ayat, Pak, dalam sholat kita. Ya. Kemudian banyak membaca Al-Quran. Khususnya di waktu malam, dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, siapa yang membaca 100 ayat di luar sholat, baca 100 ayat saja dia,
maka dia mendapatkan pahala tambahan seperti sholat semalam suntuk. Allahu Akbar. Jadi kalau kita boleh simpulkan tadi Pak, sholat isya subuh berjamaah semalam suntuk. Kemudian sholat tarawih bersama imam sampai selesai semalam suntuk. Kemudian membaca tadi dengan 1000 ayat dapat kebaikan yang sangat banyak sekali. Dan yang ketiga, yakni membaca Al-Quran di luar sholat di waktu malam minimal 100 ayat semalam suntuk. Maka satu malam itu nilainya seperti 3 malam Pak. Allahu Akbar. Itu pentingnya kita belajar. Itu pentingnya kita berilmu. Kita tahu shortcutnya. Kita tahu jalan pintasnya. Beribadah satu malam, tapi nilainya seperti 3 malam. Dapat gak tuh Lailatul Qadar? Dapat. Insya Allah dapat. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, ya perhatikan baik-baik. Hidupkan malam-malam kita. Hidupkan malam-malam kita dengan sholat baca Al-Quran. Ya. Dan para ulama dahulu baca Qurannya luar biasa. Dan bacaan Al-Quran hataman kita Pak, itu bisa disambung dengan bacaan sholat. Ini yang perlu saya ingatkan. Makanya Imam Syafi'i itu kalau di bulan Ramadan 1 hari 2 kali hatam. Maka antum bertanya, gimana caranya bisa 2 kali hatam? Karena beliau terus menyambung bacaannya, ya baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Terus disambung sehingga bisa 2 kali hatam. Ya. Kalau Imam Syafi'i punya usaha sampingan kue-kue kering, kira-kira hatam nggak tuh 2 kali tuh? Kan nggak bisa Pak. Apalagi jualan online, kan nggak mungkin. Makanya usahakanlah, jangan terlalu sibuk Ramadan nih. Kita nggak minta seperti kelasnya para ulama, ya, seperti Al-Imam Al-Mulai tutup 1 Sya'ban, buka toko baru 1, ya di pertengahan Syawal baru buka lagi. Kita nggak minta yang seperti itu, ya, tapi kita minta di 10 malam terakhir ini habis-habisan kita. Lakukan yang terbaik, Pak. Ya. Baik. Kemudian apalagi kita hidupkan malam? Petunjuk dari Nabi SAW, yakni dikatakan oleh ulama Sufyan Ats-Tsauri, ya, rahimallahu taala, yang memiliki gelar Amirul Mu'minin fil Hadis, yang di kepalanya ada 1 juta sanad hadis lebih. Ya. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan banyak-banyak doa, banyak-banyak berdoa. Apa doanya? Lagi-lagi kita kembali kepada hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i. Hadis ini hadis yang sahih, yakni diajarkan oleh Nabi SAW kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Karena ibunda kita bertanya, ya Rasulullah, kalau aku merasa malam itu adalah malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca ya Rasulullah? Lihat Pak, ini ibunda kita, istri Nabi SAW yang tidurnya seranjang dengan beliau. Itu aja gak sok tahu loh Pak, dalam masalah agama. Nanya sama Nabi. Makanya kita masalah agama jangan sok tahu, tanya. Lihat, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu anha nanya, ya Rasulullah, apa yang aku baca? Yang paling banyak harus aku baca apa ya Rasulullah? Maka Nabi mengajarkan, kata Nabi, kul, ucapkan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau itu afun, engkau itu maha pemaaf. Dan engkau mencintai segala pemaafan. Maafkan aku ya Rabb. Bapak Ibu sekalian, ketika kita nanti baca doa ini Pak, hadirkan tuh dosa-dosa kita. Hadirkan dosa-dosa kita yang waktu di masa kita muda. Mungkin kita yang pernah dahulu ada orang yang pernah berzina. Mungkin ada yang pernah durhaka sama orang tua. Mungkin ada yang pernah mengambil yang bukan haknya. Mungkin pernah tarkus shalah. Mungkin dia melakukan banyak dosa-dosa. Hadirkan itu dosa-dosanya. Lalu dia ucapkan, Allahumma innaka afun. Ya Allah, sesungguhnya engkau ini maha pemaaf. Dan engkau mencintai pemaafan. Fa'fu anni, maafkan aku ya Rabb. Maafkan aku ya Rabb. Minta maaf, minta ampun sama Allah.
Hadirkan tuh dosa-dosa kita. Ibu-ibu yang ingat wajah suaminya, apalagi terlebih suaminya sudah wafat. Mungkin dulu pernah mengangkat suara sama suami. Ingat itu, Bu. Bapak-bapak yang juga durhaka kepada anak-anaknya, kepada istrinya. Bukankah Nabi mengatakan khairukum wa khairukum li ahli? Sebaik-baik kalian yang paling baik kepada keluarganya, kepada istri-istrinya. Dan mungkin dosa kita banyak sama istri-istri kita. Ucapan kita yang tajam dan seterusnya. Kita minta tuh sama Allah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita ingat wajah kedua orang tua kita. Mungkin kita pernah ngangkat suara sama orang tua kita. Kita juga bertobat kepada Allah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadirkan sampai air mata kita menetes. Terus berdoa. Kenapa disuruh banyak minta maaf? Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu taala, karena dosa-dosa kita itulah, Pak, yang membuat masalah kita di dunia dan di akhirat. Tahu nggak? Dosa-dosa itulah yang membuat kita bermasalah di dunia dan nanti di akhirat kelak. Kata Allah tabaraka wa taala dalam surat Asy-Syura, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan apa-apa yang menimpa kalian, musibah apapun itu disebabkan oleh tangan-tangan dosa-dosa kalian. Maka siapa yang minta maaf sama Allah, lalu Allah maafkan, Pak, maka akan selesai itu masalahnya di dunia dan di akhirat. Itu intinya. Kalau antum hari ini banyak masalah, itu karena dosa antum. Bahkan kata para ulama, tidaklah tikus itu masuk ke dalam rumah-rumah kalian, itu disebabkan karena dosa-dosa kalian. Tunggangan kita, kendaraan kita, tiba-tiba ban kita bocor lah, mobil kita mogok lah. Demi Allah, itu bukan kebetulan, Pak. Itu karena dosa-dosa kita. Tiba-tiba ada orang nyenggol kita, itu karena dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Yang datangin tuh masalah dalam hidup kita, itu karena perbuatan dosa-dosa kita. Maka minta maaf kepada Allah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Resapi, Pak. Ya Allah, Engkau adalah afun, yang maha pemaaf. Dan Engkau mencintai segala macam kemaafan. Maka maafkan aku ya Rabb, maafkan aku ya Allah. Ya. Ingat, Pak, Allah tabaraka wa ta'ala begitu. Zat yang begitu kita malu kepadanya. Kita telah berbuat dosa, Pak. Setelah itu apa? Allah tutup dosa-dosa. Sehingga manusia tidak melihat dosa-dosa kita. Manusia tidak melihat aib-aib kita. Allah. Dan tatkala kita bertobat kepada Allah Jalla wa'ala, Allah ampuni kita. Dan Allah ganti dengan surga. Maka kita minta ampun kepada Allah. Zat yang begitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita berbuat salah, lalu Allah tutupi aib kita. Sampai istri-istri kita gak tahu, Pak. Anak-anak kita gak tahu. Dia kata Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, seandainya manusia mengetahui aibku, maka tidak akan ada yang duduk di majelisku. Kalau sekali Imam Syafi'i memiliki aib dan Allah tutup itu. Yang manusia mengenalnya, Imam Syafi'i orang yang alim. Imam Syafi'i orang yang menghatamkan Al-Quran 2 kali per hari di bulan Ramadan. Allah tutup aib-aibnya. Begitu pula kita semua, Pak. Allah tutup aib-aib kita. Seandainya Allah buka, demi Allah, istri kita pun tidak akan menghormati kita. Anak-anak kita tidak akan menghormati kita seandainya dia tahu seluruh apa yang pernah kita lakukan. Allahu Akbar. Maka Allah telah tutup aib-aib itu dan kita minta maaf kepada Allah. Minta ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Kemudian di 10 malam terakhir, berusahalah untuk berpenampilan terbaik. Berusahalah untuk memiliki penampilan yang paling baik. Ya. Kenapa? Kita buka dalam surah Al-Hajj.
Di ayat yang ke-32 kata Allah tabaraka wa taala, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu tidak datang kecuali dari ketakwaan yang ada di dalam hati. Maka orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang imannya benar, dia akan mengagungkan syiar-syiar Allah. Salah satunya yakni apa? Ketika di 10 malam terakhir. Maka jangan sampai kita menggunakan pakaian-pakaian yang jelek ya. Ibu-ibu walaupun di rumah, jangan pakai daster. Dasternya udah 10 tahun, bolong kiri, bolong kanan, dipakai ya Allah. Jangan. Ya. Bapak-bapak juga ya. Jangan pakai pakaian yang jelek, pakai pakaian yang bagus. Lihat dahulu para ulama kita seperti Ayyub Akhsyitiyani. Beliau beli baju baru sampai 2 Pak, khusus untuk 10 malam terakhir. Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhum, imamnya kaum muslimin di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhum yang mengimami salat kaum muslimin. Itu membeli baju khusus 10 malam terakhir. Beliau beli baju senilai 1000 dirham. Antum tahu berapa 1000 dirham? 1 dirham kurang lebih serang 80 ribuan lah ya. 80 juta. Boros Ustadz? Enggak. Kalau kita memang memiliki harta dan itu diperuntukkan untuk di hadapan Allah Jalla wa'ala, maka itu bukan sebuah pemborosan. Karena kita ingin memperlihatkan keutamaan yang paling baik di hadapan Allah. Dan Allah yang berikan kita rizki. Jadi bapak-bapak yang punya baju-baju bagus, koko yang bagus, batik yang bagus. Ya, bapak-bapak kan rata-rata orang Indonesia suka batik kan. Yang kalau punya batik Iwan Tirta, pakai tuh di 10 malam terakhir. Bukan dipakai ke Balai Kartini, ke balai apa lagi? Sudirman, dan balai-balai lainnya. Ya, maunya tampil di depan manusia terus. Ya Allah, apa sih kita nih? Kenapa di hadapan Allah yang memberikan kita rizki, yang telah menghidupkan kita, yang nanti akan membangkitkan kita? Bukankah Allah tabaraka wa ta'ala lebih berhak untuk mendapatkan penampilan terbaik kita daripada manusia? Maka berikan penampilan terbaik kita. Jadi 10 malam terakhir pakai tuh. Yang punya jas ke masjid, masjid kita alhamdulillah udah pakai AC. Pakai tuh jasnya tuh. Ya, yang rapi Pak. Ya. Islam tuh mengajarkan demikian. Jadi bukan yang sebagian orang ada yang salah memahami tentang zuhud. Seolah-olah zuhud itu harus pakai pakaian-pakaian yang compang-camping yang jelek. Bukan, zuhud itu bukan demikian. Yang punya sarung paling bagus, pakai sarungnya tuh. Ya. Berpenampilanlah terbaik di hadapan Allah. Maka dengan itu insya Allah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Kemudian ya, yang kita perlu lakukan lagi yakni sebagaimana tadi hadis Aisyah, wa aiqadha ahlahu. Nabi SAW membangunkan keluarganya. Maka nanti Bapak Ibu bangunkan keluarga kita Bu. Khususnya ibu-ibu ya, di rumah bangunkan anak-anak yang sudah bisa sholat, yang sudah bisa berdoa, bangunin Bu. Coba gimana perasaan ibu? Ngelihat anak ibu yang masih kecil itu berada di pojokan misalkan di kamarnya, lalu dia mengangkat tangan berdoa, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita melihat orang tua kita sedang sujud. Kita melihat anak kita, istri kita itu sedang beribadah di rumah. Menangis, berdoa kepada Allah. Demi Allah, itu pemandangan yang paling indah, wahai saudaraku. Banyak manusia pelesiran mengeluarkan uang habis-habisan untuk melihat pemandangan yang indah. Demi Allah, pemandangan yang paling indah itu melihat keluarga itu di atas ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu pemandangan paling indah. Bukankah ketika kita menjelang ajal kita, Pak, lalu anak kita memangku diri kita, ketika kita sekarat, lalu anak kita mengatakan La ilaha illallah. Dia berusaha untuk melantunkan kalimat La ilaha illallah, menuntun kita. Itu pemandangan yang paling indah. Tapi kalau kita tahu anak kita sibuk ke sana, apa artinya? Pemandangan terindah itu melihat anggota keluarga kita taat di atas perintah Allah Tabarak wa Ta'ala. Ya.
maka bangunkan keluarga kita, ya. Dan suasana rumah ibu-ibu, bapak-bapak juga yang di masjid, terangi. Rumah usahakan terang, nyalakan, nggak apa-apa bayar listrik lebih mahal sedikit nggak masalah. Kenapa? Agar kita bangun, anak-anak muda dibangunkan. 10 malam terakhir nyalakan lampu-lampu di dalam rumah. Jangan gelap, tidur semua nanti. Ya, nyalakan lampunya Bu, biar terang ya, sehingga semua lebih bangun ya, bangunkan demikian ya. Maka yang ingin Anda ingatkan bahwa mencari Lailatul Qadar ini bukan ibadah individual, tapi ini ibadah berjamaah khususnya bersama keluarga. Maka bapak-bapak bahkan yang itikaf di masjid Pak, Nabi SAW membangunkan keluarganya. Artinya apa? Nabi menyempatkan keluar dari masjid, datang ke rumahnya, membangunkan. Begitu pula riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum dan juga Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau membangunkan anak-anak yang sudah bisa sholat. Ini menandakan orang yang itikaf saja sampai dibolehkan keluar untuk membangunkan keluarganya. Kalau kita hari ini alhamdulillah punya handphone, antum bisa telepon. Kalau antum itikaf, antum telepon. Bangun nak, ya, bangunkan keluarga kita. Jangan kita sendirian. Masuk surgalah bersama. Bukankah Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan yang terakhir, ya, Anda ingin menambahkan, mengingatkan bahwa hendaknya kita anggap bahwa bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Tidak ada lagi Ramadan di tahun depan. Dan itu mudah bagi Allah. Dan kita pun telah melihat faktanya. Bukankah sebagian tahun lalu kita bersama, ada orang yang bersama kita. Mungkin tetangga kita, mungkin keluarga kita. Dan tahun ini mereka sudah berada di lubang-lubang 1x2 itu. Dan mungkin bisa jadi ternyata tahun depan kitalah yang harus masuk ke dalam alam barzah. Maka hendaknya jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik kita. Ya. Maka 10 malam terakhir nanti usahakan sebaik mungkin kita untuk bisa mendapati malam Lailatul Qadar. Ya. Maka kita tutup dengan sabda Nabi SAW. Dalam riwayat An-Nasai kata Nabi SAW, fihi lailatun khairu min alfi syahr. Di dalam malam itu, yakni malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu Nabi menutupnya dengan waman hurima khairuha faqad hurim. Maka siapa yang diharamkan, siapa yang tidak mendapatkan kebaikan atas malam itu, maka sungguh baginya diharamkan atasnya apa-apa kebaikan di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar. Karena sudah kelewatan. Allah hanya minta 10 malam. Dan Allah telah kondisikan seluruhnya. Tidak ada faktor eksternal. Tapi masih belum bisa jadi orang baik. Gak bisa juga berusaha jadi orang soleh 10 hari, 10 malam. Kelewatan. Ya, ingat hadis ini. Ya, waman khurima khairuha faqad khurim. Ya, maka jangan sampai kita termasuk kepada kelompok itu. Hendaknya kita orang-orang yang bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dan kita mendapatkan husnul khatimah di bulan Ramadan dan kita mendapatkan gelar sebagaimana surat Al-Baqarah 183 la'allakum tattaqun ya. Baik, ini mungkin yang bisa Anda sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala ya mudahkan untuk kita semua agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dan dijadikan istiqamah ya untuk beribadah di 10 malam terakhir ya. Baik. Ya, mungkin ada pertanyaan 1-2. Fadhol. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mungkin ini sudah sering ditanyakan, tapi saya ingin mendengar pendapat Ustaz. Dari tadi Ustaz menyampaikan bahwa 10 malam terakhir gitu ya. Sedangkan Nabi kan mencontohkan 10 hari penuh gitu ya, beritikaf gitu di masjid. Kita tahu bahwa ada masjid yang tidak menggunakan salat Jumat seperti masjid ini gitu. Kita ingin memakmurkan masjid ini. Apakah memang kalau tadi disebutkan minimal adalah sholat isya berjamaah, subuh, dan tarawih. Nah, kalau kita hanya sebagai orang pekerja misalnya begitu ya, malam kita memang berniat iktikaf dari mulai maghrib sampai subuh di masjid gitu. Dan apakah
dengan kondisi seperti itu seseorang memperoleh kesempatan besar juga untuk melihat malam Lailatul Qadar di masjid. Dan bagaimana dengan wanita yang hanya di rumah? Terus apakah memang kita harus, kalau siang mungkin kita karena memang sudah 10 hari terakhir itu meningkatkan ibadah kita, bisa saja bersedekah, baca Al-Quran sebanyak-banyaknya begitu ya, bersilaturahim karena untuk kepentingan-kepentingan yang baik-baik. Apakah hal seperti itu memungkinkan kita untuk memperoleh malam Lailatul Qadar? Dan apakah tadi Ustaz menyampaikan walaupun mungkin penyebutan bahwa dia merasa sudah memperoleh di malam pertama dan tandanya adalah dia istiqomah semua sampai 10 malam terakhir. Apakah memang seseorang itu bisa merasa bahwa dia memperoleh malam Lailatul Qadar? Dan apakah memang kalau dalam malam Lailatul Qadar turun itu semua yang ada di masjid, semua yang ada beribadah itu memperoleh malam Lailatul Qadar? Nah, itu saja, saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Jazakallah khair. Ini insya Allah sudah mewakili seluruh pertanyaan. Insya Allah ya, banyak sekali. Jadi yang pertama, Anda ingin menasihatkan firman Allah Tabaraka Ta'ala, fattaqullahu mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Ya. Maksud fattaqullahu mastata'tum artinya semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Dan tentunya keadaan manusia berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Ya. Manusia ada yang keadaannya dimudahkan, ada yang sulit, ada yang begini, ada yang begitu. Maka sesuai dengan keadaannya dia berusaha untuk fattaqullahu mastata'tum. Ya. Ada orang dimudahkan untuk sholat malam, maka dia berusaha untuk memperbanyak sholat malam. Ada orang dimudahkan membaca Al-Quran, ya, maka dia lebih banyak baca Al-Quran. Maka dia sesuaikan dengan kekuatan dia. Nah, ketika dia tadi sholat tarawih, contohnya, dia usahakan yang dia sanggup sholat pergi ke tempat yang satu malam itu 1 juz, dia datang ke masjid itu. Ya, yang hanya mampu untuk sholat di masjid yang biasa, maka dia sholat yang biasa. Yang jelas, dia berusaha untuk semaksimal mungkin. Ya. Maka kaidah ini berlaku untuk semuanya nih tadi. Ya. Contoh tadi Bapak mengatakan tentang itikaf. Itikaf yang paling afdol adalah itikaf di 3 masjid. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la itikaf illa salasin masjidan. Tidak ada itikaf kata Nabi kecuali di 3 masjid. Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa. Jadi itikaf yang sesungguhnya, yang paling betul-betul afdol, itu sebetulnya ada di 3 masjid. Ya. Maka ini yang betul-betul, kalau kita mampu untuk pergi beritikaf di 3 masjid itu, lakukan. Ya. Lakukan. Sebagian orang memiliki harta, memiliki kesempatan, tapi dia berleha-leha, maka dia tidak termasuk orang-orang yang bersungguh-sungguh. Tapi kalau dia memang mampu, dia memiliki harta, dia memiliki waktu yang pas, maka dia hendaknya pergi beritikaf di 3 masjid itu. Ya, lakukan ya akhi. Ya, sebelum ajal sampai. Ya. Tapi yang tidak mampu, maka Allah membolehkan dalam surah Al-Baqarah di masjid-masjid yang lain. Kata para ulama, jumhur para ulama mengatakan silahkan di masjid selain 3 masjid ini, walaupun yang paling afdal tadi di 3 masjid tersebut. Ya, maka kita itikaf sesuai dengan kemampuan kita. Namun ketika itikaf, yang terbaik hendaknya seorang laki-laki yang itikaf, ya, karena perempuan tidak dibebani untuk itikaf. Ya, ini enaknya. Ibu-ibu tadi mungkin sekalian saya nyambung, Bapak mengatakan bagaimana dengan perempuan yang di rumah. Ibu-ibu itu dapat spesial, Bu. Seluruh hadis-hadis sahih yang menyatakan bahwa tempat sholatnya perempuan lebih baik di rumah-rumah mereka daripada di masjid. Ya. Artinya bukan seorang wanita dilarang ke masjid, perempuan boleh ke masjid sholat, dapat keutamaan. Tapi kalaupun dia sholat di rumah, itu ternyata sudah mencukupi, bahkan mendapatkan seperti sholat berjamaah di masjid. Jadi ibu-ibu yang gak iktikaf ke masjid, tapi berusaha untuk bertakwa kepada Allah di rumah, mendapatkan pahala yang sama seperti laki-laki yang ke masjid. Inilah keutamaannya bagi seorang perempuan. Ya, jadi perempuan itu, Bu, dalam syariat ini diagungkan dan diberikan uzur yang sangat luar biasa. Makanya sampai-sampai seorang wanita mau masuk surga di pintu yang mana saja, syaratnya kan cuma 3. Sholat 5 waktu, tepat waktu di rumah. Ya. Kemudian yang kedua, saum di bulan Ramadan. Yang ketiga, taat kepada suami. Dan yang keempat, yakni menjaga kemaluannya, tidak berzina. 4 itu dia lakukan dalam hidupnya. Kata Nabi SAW, silahkan dia pilih mau masuk dari 8 pintu surga yang mana aja.
Nah, ini perempuan luar biasa itu mudahnya. Tapi laki-laki memang dibebankan yang bisa iktikaf, iktikaf. Nah, iktikaf ini Pak, secara bahasa artinya seseorang menyempatkan diri untuk berdiam, bertakarub kepada Allah Jalla wa'ala. Maka iktikaf yang paling baik tadi pertama dari sisi tempat di 3 masjid, ya Pak ya. Setelah itu di masjid-masjid yang lain, dan yang disyariatkan adalah usahakan di masjid yang mengadakan sholat Jumat. Ya, kalau bisa mengadakan sholat Jumat. Kenapa? Agar seseorang tidak keluar lagi dari masjid. Sekarang kalau ditanya, terus gimana Ustadz kalau di masjid ini nggak ada sholat Jumat? Bikin aja sholat Jumat. Emang kenapa? Khusus di 10 malam terakhir sholat Jumat. Emang susahnya apa? Sholat Jumat itu mudah. Tidak harus, dalil yang mengatakan harus 40 orang itu dalilnya tidak kuat. Maka tidak masalah antum ada berapa orang di masjid ini. Maka salah satu menjadi khatib. Sekalipun hanya di Ramadan, boleh. Ya, karena ini masjid tetap namanya. Ya, sekarang kalau ditanya, semua orang ditanya, ini namanya apa? Masjid. Masjid Al-Faizin. Semua ma'ruf mengenal ini masjid. Hanya saja ada masjid yang menunaikan sholat Jumat, ada yang tidak. Kenapa? Alasannya maslahat kan? Karena mungkin jamaahnya terlalu sedikit, maka disatukan di satu masjid yang lebih besar. Misalkan seperti itu kan? Tapi khusus ketika kita di sini sepakat, DKM mengatakan, kita jadikan tempat i'tikaf. Maka mungkin jamaahnya jadi agak lumayan banyak. Maka boleh kita lakukan saja sholat Jumat. Dan sholat Jumat bukan sesuatu yang sulit. Insya Allah imam kita bisa memimpin sholat Jumat. Ya. Mudah. Ya. Syariat ini mudah Pak. Syariat ini tidak susah. Itu yang pertama. Karena kenapa? Kalau seseorang iktikaf di masjid yang tidak ada sholat Jumatnya, maka sayang dia iktikafnya. Harus keluar. Sehingga nanti ya tidak sempurna. Kemudian yang perlu Anda ingatkan lagi, iktikaf lagi yang paling sempurna, ya, seseorang masuk, yakni di awal, jadi di akhir penghujung tanggal 20 Ramadan. Ba'da asar, dia sudah datang ke masjid tuh. Ini kalau mau yang bicara yang paling sempurna ya, yang paling afdal ya. Dia datang ba'da asar di hari ke-20. Itu udah datang ke masjid sebelum maghrib. Karena ketika masuk maghrib, sudah masuk malam 21. Paham ya? Maka dia sudah berada di masjid malam 21. Kapan dia keluar? Yang keluar yang paling afdal waktu subuh di tanggal 1 Syawal. Kalau mau yang paling afdal. Tapi kalau kita repot, maka dibolehkan seseorang keluar ketika ba'da isya. Setidaknya setelah pengumuman dari pemerintah telah menetapkan 1 Syawal. Besoknya, kan gitu kan? Maka dia baru keluar dari masjid. Setelah sholat isya. Ini keringanan, dia boleh keluar. Ini yang paling baik. Ya. Kemudian yang kedua, tadi Bapak tanyakan, boleh juga kalau seandainya orang dia punya keperluan, Pak. Memang dia dibutuhkan banyak manusia, ya. Tidak mungkin dia berdiam di masjid karena biar bagaimanapun ingat iktikaf adalah ibadah sunnah. Sementara hak-hak manusia di luar, misalkan kita sebagai seorang pemimpin, kita memegang sebagai decision maker, harus membuat keputusan. Kalau kita tidak ada di kantor kita, maka akan menzalimi banyak hak manusia. Bagaimana ini? Maka yang lebih utama dia tidak beriktikaf karena dia lebih wajib untuk menunaikan hak manusia. Ya. Maka dia tunaikan hak manusia. Terus kapan? Tadi yang Bapak mengatakan, mungkin dia punya waktu di waktu malam. Maka dia selesai pulang kerja, dia buru-buru ke masjid. Dia iktikaf sesuai dengan kemampuan dia. Misalkan dia masuk malam dari mulai tarawih, habis tarawih dia terus berdiam sampai waktu subuh. Habis subuh dia pulang lagi. Habis itu dia pergi lagi ke kantor. Habis itu besok dia gitu lagi. Dia lakukan sesuai kemampuannya. Maka yang seperti ini pun ya dibolehkan ya selama memang fil hajat karena ada kebutuhan. Ya. Namun tadi kalau kita katakan yang paling sempurna iktikaf yang hendaknya seorang mukmin pernah menjalankannya kalau bisa Pak seumur hidup kita, pertama Bapak iktikaf di 3 masjid itu, kedua betul-betul 10 malam dari malam 21 sampai malam terakhir. Kalau Bapak lakukan itu demi Allah dalam hidup Bapak, sekali aja Pak setidaknya pernah iktikaf di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi atau di Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Itulah keutamaan yang sangat besar ya. Maka yang bisa umroh. Jadi umroh nih, berangkat di pertengahan atau di akhir berangkat ya sebelum masuk waktu iktikaf dapat pahala seperti manasik haji bersama Rasulullah SAW. Siapa yang umroh di bulan Ramadan? Selesai itu dia langsung iktikaf 10 malam terakhir. Allahu Akbar. Itu pahalanya luar biasa. Ya, dia pulang itu seperti bawa ghanimah yang luar biasa.
Ingat Pak, rakaatain qabla al-fajar. 2 rakaat aja sebelum sholat fajar sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana orang yang yakni datang ke Masjidil Haram, dia umrah, dapat pahala manasik haji bersama Nabi SAW, dan juga dia mendapatkan pahala iktikaf 10 malam terakhir. Allahu Akbar. Ya. Kemudian pertanyaan juga buat ibu-ibu nih, bagus. Ya, tadi dikatakan ibu-ibu pertama di rumah. Yang kedua, Bu, bagaimana dengan ibu-ibu yang haid? Apakah bisa dapat Lailatul Qadar? Mendapatkan Lailatul Qadar, ingat Pak, syaratnya bukan hanya harus di masjid. Di masjid merupakan media, karena orang yang berada di masjid iktikaf kemungkinan besar lebih fokus dalam beribadah. Tapi bukan kepastian seseorang mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau dia di masjid iktikafnya diskusi politik gimana? Cerita siapa koruptor Pertamina, siapa koruptor ini dan itu, ya nggak dapat apa-apa. Ya, maka bukan yang demikian. Maka betul-betul dia iktikaf misalkan. Ya, maka orang yang di luar masjid pun seperti ibu-ibu haid harus di rumah. Apa yang harus dilakukan, Bu? Kalau ibu-ibu yang haid atau anaknya haid, Bu, ingatkan, sampaikan kepadanya. Ya, orang yang haid itu bisa dapat Lailatul Qadar. Ya. Kenapa? Kata Syekh Sya'ad Asy-Syatri, ya, hafizallahu taala, salah satu pakar fikih hari ini yang berada di Makkah Al-Mukarramah, beliau menjelaskan, kita kembali kepada yakni ayat Allah tabaraka taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Apa makna beribadah? Li'amarahum wa anhahum, untuk diperintah dan untuk dilarang. Maka ketika kita saum, siapa yang perintah? Allah. Ketika kita salat, siapa yang perintah? Allah. Dan ketika wanita yang haid dilarang untuk puasa, dilarang untuk salat, siapa yang larang? Allah. Maka ketika seorang wanita taat mengatakan saya tidak saum, saya tidak sholat karena mentaati perintah Allah, maka kata Syekh Sya'ad Asy-Syatri, dia sedang beribadah. Maka apa bedanya kata beliau? Allahu Akbar. Lihat orang yang faqih itu begitu pikirannya, Pak. Ya, maka seorang wanita yang tetap di rumah, ya, dan dia tadi haid, dia tetap bisa dapat Lailatul Qadar karena dia sedang yakni tidak sholat dan tidak saum dalam rangka taat kepada perintah Allah. Dan juga para wanita masih bisa ibadah yang lain. Bisa membaca Al-Quran, bisa zikir, ya. Banyak hal yang bisa dilakukan. Bisa tetap berdoa, Allahumma innaka afun, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Maka bukan orang yang haid itu tidak bisa apa-apa. Masih bisa. Ya. Dia masih bisa melakukan banyak hal. Beribadah dengan yang dibolehkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan insya Allah Allah akan berikan dia Lailatul Qadar. Dan yang terakhir tadi Bapak katakan, apakah orang yang dapat Lailatul Qadar itu bisa merasakan dia mendapatkan Lailatul Qadar? Kalau memastikan tidak ada yang bisa mengetahui karena ini perkara yang gaib. Tetapi Pak, ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar sama seperti ciri orang yang bertobat nasuha lalu diterima tobatnya. Apa itu? Menjadikan dia lebih baik. Ya. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, cirinya apa? Dia menjadi pribadi muslim yang lebih baik. Dia akan lebih baik sama keluarganya, dia akan lebih baik tutur katanya, dia akan lebih baik dalam ibadahnya, dia akan istiqomah di atas ibadahnya. Ini ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, jadi dapat Lailatul Qadar bukan kita tiba-tiba, oh Anda dapatnya tadi malam pokoknya gini-gini. Enggak bisa. Kita mengatakan memastikan, tidak ada yang bisa memastikan. Tapi orang yang dapat Lailatul Qadar, dia akan tampak dirinya, pribadinya menjadi pribadi yang lebih baik. Keluar di 1 Syawal, menjadikan pribadi-pribadi muslim yang betul-betul orang-orang bertakwa. Apa orang-orang yang bertakwa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mudah bagi dia diajak kebaikan dan dia membenci setiap kemaksiatan. Maka ini ciri orang yang dapat Lailatul Qadar. Ya, seperti itu, ya. Naam. Ya, saya rasa Bapak ini terakhir deh. Kasihan Bapak. Apa itu sulu? Iya. 21 hari. Baik. Iya. Baik, iya. Baik. Saya paham, Pak. Jadi gini, yang pertama ya Pak ya,
saya tidak mengetahui ada dalil yang menjelaskan tentang 21 hari iktikaf. Ya, saya tidak tahu, terus terang saya tidak tahu. Ya, tidak pernah saya temukan dalam hadis yang pernah saya pelajari beriktikaf 21 hari. Yang ada, memang Nabi menekankan secara umum dulu Pak, bahwa iktikaf itu 10 hari terakhir. Namun di penghujung hidup beliau memang pernah iktikaf, yakni lebih dari 10 malam. Ya, artinya beliau sampai memenuhi 20 malam. Dalam riwayat lagi 15 malam. Di pertengahan Ramadan beliau sudah langsung iktikaf. Betul, ada. Tapi Nabi SAW merekomendasikan untuk umatnya secara umum, ya, yakni di 10 malam terakhir, karena di situ adanya malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar apa? Sudah dipastikan Pak, itu pasti turunnya di 10 malam karena hadisnya sahih. Ya. Jadi tidak mungkin Lailatul Qadar itu turun di malam 15, di malam 17, di malam 12, itu tidak. Tapi ketika ada orang nih Pak, ketika memang dia nggak punya pekerjaan di bulan Ramadan, misalkan dia ingin mewakafkan dirinya, sehingga dia ingin iktikaf dari awal Ramadan bahkan sampai akhir Ramadan, ya, tanpa mengkhususkan mengatakan bahwa ini sunnahnya, maka tidak masalah Pak, boleh saja, nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah kalau sampai dia menganggap, nah ini yang jadi masalah nih Pak, kalau dia menganggap bahwa iktikaf yang benar itu 21 hari, yang selain 21 hari salah, maka dia telah berbuat bid'ah. Artinya dia mengarang kan? Dia menganggap sesuatu yang tidak datang dari Nabi SAW. Nggak boleh. Tapi kalau dia hanya sekedar Pak, yakni dia beriktikaf karena tidak ada, memang betul-betul dia ingin mewakafkan dirinya, ingin beribadah kepada Allah, bahkan sebulan lamanya, dari mulai awal Ramadan, dia terus beribadah kepada Allah, maka ini bagus, nggak ada masalah. Silahkan saja. Ya. Oh, di luar Ramadan. Wallahu a'lam. Ya. Oh iya. Yang jelas Pak, yang saya katakan tadi, usahakan Pak kita kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kata Nabi, wa khairul hudda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang boleh saja Pak ketika punya masalah dia berusaha iktikaf, bagus itu untuk yakni dia mendekatkan diri kepada Allah. Namun yang jadi masalah, tidak boleh membatasi dengan waktu tertentu selama tidak ada dalil yang sahih menunjukkan akan hal tersebut. Jadi contohnya Pak, kita dalam kehidupan, Bapak tiba-tiba lagi pengen iktikaf, ya, di luar Ramadan, ya. Boleh iktikaf di luar Ramadan? Boleh. Ya, boleh. Maka seseorang, saya ingin iktikaf nih ya, di luar Ramadan pengen mencari ketenangan, lagi banyak masalah. Fadol, silakan. Tapi dia tidak mengkhususkan hari tertentu, kemudian tidak mengkhususkan bilangannya, ini harus 3 hari, nanti habis ini 7 hari, habis ini sekian hari. Maka yang seperti ini tidak ada. Tapi dia bebas, ya, tidak terikat. Karena dalam ibadah kita ada yang sifatnya muqayyad, ada ghairu muqayyad. Yang sifatnya sudah muqayyad, ya jelas ada tuntunannya, kita harus tetapkan. Yang sifatnya ghairu muqayyad, ya biarkan dia ghairu muqayyad. Jangan dibiarkan, ya. Contoh sederhana saya bilang. Kita contohnya habis sholat Pak. Bapak zikir, ya. Subhanallah, subhanallah 33 kali kan. Itu ada 3 riwayat Pak. Boleh 10 kali, 10 kali. 25 kali, 25 kali, 33, 33. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika dan seterusnya. Maka ini sudah nih, pakemnya ini Pak, kalau habis sholat Pak. Bapak nggak boleh tambah, oh saya tambah jadi 37 deh, 37, 37, 37. Boleh nggak? Nggak boleh Pak. Bid'ah. Salah. Nggak boleh. Karena Nabi telah tetapkan. Tapi di luar sholat, misalnya ibu-ibu nih lagi masak rendang. Nah, sambil daripada ini ya Pak ya, baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan itu nggak usah dihitung Bu. Ya, jangan sampai ibu bilang kalau bikin rendang 100 kali, kalau bikin gulai 70 kali. Ya nggak boleh, itu jadi bahaya, jadi salah lagi. Tapi ibu biasa aja, daripada ngobrol yang nggak jelas, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bapak-bapak lagi jalan pagi, ucapkan jalan pagi, ya kan, subhanallahil azim, subhanallah, ya, wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. 2 ucapan yang ringan di lisan, tapi nanti berat di timbangan. Ucapkan yang demikian, bagus. Tapi kalau Bapak sampai tetapkan bilangannya Pak, jadi masalah Pak. Wah kalau jalan pagi hari Minggu, hari Ahad, maka Anda ngucapinnya 1000 kali. Kalau hari Sabtu 700 kali. Nah ini jadi masalah nanti.
menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan. Ya, paham ya? Jadi ibadah itu sebenarnya mudah. Ya, tinggal ikuti bagaimana sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Iya. Oh, sesudah panen. Iya. Masya Allah. Iya. Iya. Ya sudah Pak. Yang penting kita ya kalau yang tidak sesuai dengan syariat tidak perlu diikuti, tapi tadi kita ambil dari hikmahnya, kita bersyukur kepada Allah dengan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, saya rasa cukup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.